Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan review jurnal yang berjudul Harga Diri dan Prestasi di Kalangan Remaja. Terlebih dahulu perkenalkan saya Wisrah dan rekan saya bernama Renita. Untuk mengefisienkan waktu langsung saja kami membacakan materinya. Adapun abstrak dan tujuan utama dari judul tersebut ialah untuk menganalisis strategi apa yang ditempuh dalam melindungi harga diri ketika terancam oleh evaluasi diri negatif terhadap kompetensi sekolah. Pesertanya adalah 838 siswa sekolah menengah dari kelas 7 hingga 9. Data dikumpulkan menggunakan profil persepsi diri Herter untuk remaja bersama dengan skala sikap terhadap sekolah. Hasil kami menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara harga diri yang dinikmati oleh siswa yang berhasil di kelas 8 dan 9. Mereka juga mengungkapkan perbedaan terkait keberhasilan dalam evaluasi diri, domain, dan spesifik. Juga menemukan bahwa siswa dengan tingkat prestasi akademik yang rendah menganggap kurang penting bidang yang terhubung dengan sekolah dan menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap sekolah. Adapun pengantar dari judul buku ialah studi tentang representasi diri dalam konteks pendidikan sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dan memungkinkan kita untuk menjelaskan perilaku siswa dalam berbagai situasi. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga diri dan hasil akademik adalah hubungan yang lemah, yang masih banyak harus dijelaskan. Salah satu aspek yang sering dilupakan dalam penelitian yang menghubungkan harga diri dan prestasi sekolah adalah motivasi untuk mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri yang positif menurut Scalvig 1983. Baik, itulah tadi abstrak dan pengantar dari judul buku tersebut. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, saudari Renita, untuk membacakan materi awal tentang judul tersebut. Hipotesis kedua meramalkan bahwa siswa dengan presentasi akademik tinggi membuat evaluasi diri yang lebih positif di bidang akademik daripada siswa dengan presentasi yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengevaluasi diri lebih positif di bidang yang tidak terkait dengan sekolah, seperti sebagai area kompetensi atlet. Kita menemukan bahwa evaluasi diri dalam kompetensi perilaku sekolah di antara siswa dengan tingkat presentasi tinggi lebih unggul daripada yang dinikmati oleh siswa dengan tingkat presentasi yang lebih rendah. Dari ketiga kelas, hasil hipotesis pertama, kami meramalkan bahwa tidak ada perbedaan antara harga diri yang dirasakan oleh siswa di kelas 7, 8, dan 9 dengan tingkat presentasi yang tinggi dan yang dirasakan oleh mereka yang tingkat rendah. Diskusi dalam hipotesis pertama, kami memperkirakan bahwa tidak ada perbedaan antara harga diri yang dirasakan oleh siswa dengan tingkat tinggi dengan mereka dengan tingkat presentasi akademik rendah di kelas 7, 8, dan 9. Hasil kami menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikasi antara harga diri yang dinikmati oleh siswa yang
hasil dan tidak berhasil di kelas 7, perbedaan seperti itu menghilang di kelas 8 dan 9. Dengan demikian, mungkin untuk menyimpulkan bahwa dalam kelompok usia ini perlindungan harga diri menyeratkan penggunaan simultan dan dari berbagai mekanisme di suatu sisi devaluasi bidang evaluasi diri yang berhubungan dengan sekolah, dan di sisi lain tumbuhan sikap destruktif pada siswa dengan prestasi akademik rendah. Dalam hipotesis keempat, kami menyatakan keyakinan bahwa sikap terhadap sekolah di antara siswa dengan tingkat presentasi akademik yang tinggi akan lebih positif daripada dirasakan oleh siswa dengan tingkat presentasi yang rendah. Dengan demikian, siswa dengan presentasi akademik rendah mengungkap kurang penting bidang yang berhubungan dengan sekolah, kecenderungan yang dapat dianggap berkontribusi pada perlindungan harga diri yang dirasakan oleh siswa kelas 8 dan 9. Hipotesis ketujuh. Hipotesis tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara harga diri dan yang dirasakan remaja kelas 7, 8, 9 yang memiliki presentasi akademik tinggi dengan remaja yang berprestasi rendah. Perbedaan ini berkurang di kelas 8, sedangkan di kelas 9 adalah siswa dengan tingkat presentasi yang lebih rendah, yang memiliki tingkat harga yang diri yang sedikit lebih tinggi. Bahkan beberapa penelitian mengungkapkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam harga diri ketika siswa yang menderita presentasi akademik rendah di bidang dengan mereka yang tidak. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materinya. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi strategi yang ditempuh oleh remaja dengan prestasi akademik rendah untuk melindungi harga diri mereka ketika terancam oleh evaluasi diri negatif dalam kaitannya dengan kompetensi sekolah. Dalam studi masa depan, penting untuk mengontrol variabel usia. Dalam penelitian, yang berprestasi rendah selalu lebih tua dari yang berprestasi tinggi, yang tidak memungkinkan untuk menyimpulkan apakah perbedaan yang ditemukan disebabkan oleh kegagalan atau fitur perkembangan. Hipotesis ketiga memperkirakan bahwa siswa dengan prestasi akademik tingkat tinggi akan lebih mementingkan kompetensi sekolah dan bidang perilaku daripada siswa dengan prestasi akademik yang rendah. Siswa kelas 9 dengan tingkat prestasi yang tinggi mementingkan penerimaan sosial atau ISA daripada dengan tingkat prestasi yang rendah. Nilai rata-rata dan deviasi standar untuk kepentingan yang dikaitkan dengan era yang berbeda. Per tingkat prestasi akademik dan nilai sekolah prestasi akademik tingkat rendah berarti SD. Berarti SD adalah C kelas 7. Hasil analisis univariati menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada School Competence Area atau disingkat dengan SC antara siswa yang berprestasi tinggi dan rendah pada ketiga kelas. Analisis terhadap faktor-faktor yang ditemukan dalam attitude toward school scale mengungkapkan bahwa perbedaan dalam jenis perilaku yang dikelompokkan ke dalam dua faktor, dengan kata lain, bentuk perilaku yang mengganggu selalu signifikan.
Evaluasi dari global mewakili karakteristik global individu dan dianggap lebih stabil dan bergantung secara mendasar pada dukungan yang ditawarkan oleh orang-orang penting lainnya. Remaja yang menanggapi pertama-tama diminta untuk mengidentifikasi dirinya dengan salah satu dari dua kelompok dan kemudian mengatakan apakah ini tepat. Baik, itulah tadi materi yang dibacakan kepada kelompok kami dengan jurnal yang berjudul Harga Diri dan Prestasi Akademik di Kalangan Remaja. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.